Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat berjumpa kembali dengan channel Pak John. Channel yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi. Nah, pada hari ini, saya tepatnya hari Jumat nih ya. Saya akan pergi Jumatan ini ke Taman Pancasila. Sekaligus saya ingin bersilaturahim nih dengan Ustadz Haji Roni yang punya Taman Pancasila tentunya, dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliaunya untuk dapat menginspirasi dan memotivasi tentunya, baik buat diri saya pribadi maupun untuk memotivasi dan menginspirasi para pemirsa channel Pak John dimanapun berada. Dan bagaimana keseruannya? Mari kita sama-sama saksikan video pada hari ini. Selamat menyaksikan. Baik, saat ini saya berada di Taman Pancasila. Seusai tadi habis sholat Jumat, tak elok rasanya kita tidak sambung dengan ngobrol-ngobrol nih dengan motivator kita nih, yang saya akan korek pengalamannya pada kesempatan hari ini, yaitu dengan Bang Haji Roni. Sebagai seksi sibuk nih, seksi sibuk, seksi repot ya. Jadi untuk mempersiapkan segala sesuatunya bila mana ada event-event atau acara-acara yang ada di Taman Pancasila nih, bisa menghubungi beliau. Bahkan beliau sendiri menyebutnya adalah sebagai marbot katanya. Kayaknya, tapi bukan sembarang marbot nih. Dan bagaimana keseruannya, ayo kita dengarkan cerita religi dari beliau nih. Mari kita sama-sama saksikan video pada hari ini. Selamat menyaksikan. Baik para pemirsa channel Pak John dimanapun berada, seperti yang saya sampaikan di opening tadi, bahwa saya sengaja datang ke Taman Pancasila. Dan biasa setiap hari Jumat saya selalu anjang sana masjid sini ya, untuk sekedar bersilaturahim. Dan hari ini tak lengkap rasanya setelah kita usai sholat Jumat, saya akan ngobrol-ngobrol dengan beliau yang sebagai seksi sibuk nih yang di Taman Pancasila. Dan kebetulan di masjid apa nih Bang Rani? Masjid Al-Hayat. Al-Hayat ya, Masjid Al-Hayat yang ada di Taman Pancasila. Dan ini adalah masjid yang temporary, dan saya yakin suatu saat nanti akan dibangun lebih megah lagi, karena menurut informasi yang saya dapatkan bahwa di sini akan dibangun batalion teritorial. Betul begitu ya Bang? Iya. Betul begitu. Tapi ini bukan soal batalionnya yang akan kita bahas, tetapi kita akan mengorek lebih jauh nih, siapa sebenarnya Bang Haji Roni. Kan kalau saya di luar sana, saya pas mau masuk katanya mau ketemu Bang Roni. Haji Roni. Oh ya, betul saya bilang gitu tadi ya. Makanya makin tambah penasaran nih Bang Roni. Baik Bang Roni, di kemarin saya lihat di update status dan juga menurut informasi dari teman-teman yang saya jumpai di sini, itu banyak yang ya sedikit banyak membicarakan mengenai Bang Roni. Itu saya juga semakin penasaran sebetulnya beliau itu sosok seperti apa sih gitu. Begitu sosok seperti apa nih. Nah, ini mumpung hari Jumat ya, hari Sayyidul Ayam, hari Jumat berkah gitu. Amin, amin. Jadi kita dengarkan motivasi dan inspirasi dari beliau
Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau nanti bisa menjadi motivasi dan inspirasi buat kita bersama. Iya, Bang Roni, sebelumnya saya mengaturkan ribuan terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Saya sudah diperkenankan untuk bisa ngobrol dengan Bang Haji Roni. Siap. Iya, langsung saja Bang Haji Roni. Jadi pengalaman sedikit dulu selama bekerja di sini. Udah berapa lama kerja di sini Bang Roni? Kalau kerja di sini kurang lebih hampir 3 tahun ya Pak. Ya hampir 3 tahun ya. 3 tahun sebelum ini jadi apa-apa, UMKM juga warung di sana tuh masih rata, kita yang ngebangun. Bersama-sama dulu tuh bersama-sama para Babinsa se-Kabupaten Bekasi. Dinaungi oleh Korem 051 Jakarta. Berarti yang babat alas ya? Yang babat alas. Yang babat alas biasa. Ini tadinya sawah semua Pak John. Oh gitu ya? Ini juga sawah nih. Berarti betul-betul dari pertama bahkan sebagai pendiri nih ya. Bisa dikatakan seperti itu. Luar biasa Bang Roni. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, di sini juga melayani pengunjung ya Bang Roni ya? Ya untuk sementara melayani pengunjung hanya di hari Sabtu dan Minggu. Hanya hari Sabtu karena dan Minggu ya? Ada batalion itu tadi. Ada batalion ya? Jadi di hari Sabtu dan Minggu masih boleh masuk. Melayani ya. Untuk skupnya selain dari rekreasi juga edukasi dan lain sebagainya. Bagaimana Bang Roni, bisa dijelaskan? Ya, bisa. Untuk pengunjung bisa untuk beredukasi yang punya sekolahan, punya anak didik siswa TK, SD, itu bisa beredukasi di Taman Pancasila. Nanti bisa berkolaborasi dengan Babinsa Desa Wanajaya dan Babinsa yang akan ditunjuk oleh pihak Taman Pancasila. Oh begitu ya. Jadi bisa ini terkhusus bagi yang kalau yang istilahnya perorangan mah masuk aja ya. Tapi khususnya kalau yang rombongan ya. Iya. Yang edukasi itu izin dulu. Rombongan. Nah nanti bila mana ingin lebih tahu banyak rekreasi atau mungkin edukasi, karena di sini banyak sekali tanaman-tanaman. Nanti lebih jelasnya bisa menghubungi dari kontak beliau nanti yang akan saya sampaikan di bawah sini. Tapi bukan soal itu Bang Roni. Jadi saya sampaikan di awal tadi sebagai kisah inspiratifnya nih Bang Roni. Jadi selama pengalaman selama 3 tahun itu seperti apa. Dan ada satu pengalaman yang spesial nih Bang Roni. Juga spesial buat Bang Roni dan keluarga. Dan juga nanti sebagai ungkapan terima kasih pada beliaunya yang telah memberikan kesempatan ibadah umroh ya Bang Roni. Luar biasa itu. Monggo silakan Bang Roni. Ya. Pertama-tama saya datang ke sini Pak John 3 tahun yang lalu. Karena di tempat tinggal saya itu, dan saya ini mantan RW. Mantan RW. Dan saya sudah usia sudah tua dan tidak bisa koneksi ke sana sini. Kerja di perusahaan itu sekarang kan butuh yang muda-muda. Betul, yang muda-muda. Dan pengalaman. Betul. Akhirnya saya pengalaman RW nggak bisa dipakai ya? Nggak bisa. Walaupun kita punya edukasi ke seluruh warga, saya bisa nanganin 2.000 warga saya. Ada ya. Iya, tapi perusahaan tidak butuh itu. Tidak butuh itu ya. Iya. Jadi ceritanya saya hijrah. Dari desa Sukadanau saya hijrah ke desa Wanajaya di sini. Kebetulan waktu itu ada teman saya lihat keliling-keliling ada potensi bagus di sini. Betul. Di sini tuh mau sepi, dulu masih sepi. Mau dibuka taman katanya. Dibuka taman. Akhirnya teman saya ini yang namanya Pak Haji Manda datang sama saya dan saya bertanya di pos depan. Waktu itu saya belum kenal namanya pos depan. Iya. Itu rumah satu-satunya. Itu yang sekarang di depan tuh jadi pos. Itu namanya Pak Aki Jenggot. Saya bertanya di situ sama teman saya Pak Haji Manda. Akhirnya 3 bulan lagi mau dibikin Taman Pancasila. Akhirnya bos saya karena dia punya modal dan dia berinvestasi sama pihak Korem langsung. Dan dia ngontrak selama 1 tahun waktu itu. Nah dari situlah dia ngebangun warung-warung itu saung-saung Bali, namanya saung Bali. Saung Bali, oh yang saung Bali ini ya? Nanti saung Bali bisa saya review awal pertama saya ngebangun, nanti foto-fotonya ada di saya. Siap.
Saya ngebangun Sawung Bali. Setelah Sawung Bali selesai pembangunan, saya dilirik sama pihak Babinsa Desa Wanajaya. Ditawari lah, ente nggak kerja lagi? Enggak pak, mau nggak kerja di sini? Tapi nggak ada gaji. Bayangin, mau nggak kerja? Saya tawarin kerja tapi nggak ada gaji. Gimana dong? Lah, udah mati. Bapak kan nawarin kerja, tapi nggak ada gaji. Kerja apa ini? Gimana ceritanya ya? Iya. Ya, artinya gaji itu ada, tapi tidak sesuai dengan apa yang seperti digaji-gaji orang lain. Betul. Artinya dia hanya memberi kompensasi selama sebulan. Sebulan itu 300.000. Akhirnya saya ambil Pak John. Ya udah Pak, daripada saya ngapain, ambil. Saya ngurusi di sekup 3 sekup. Yang pertama kamar mandi, toilet. Yang kedua di area di area burung Taman Pancasila. Iya. Di areanya itu Di depan itu ya. Kebersihan bundaran itu ya. Bundarannya itu kebersihan bagian saya. Sama kamar mandi, toilet 2 waktu itu. Baru 2 ya. Karena musola belum jadi. Belum jadi ya. Setelah 2 itu selama banyak gesekan-gesekan. Tak semudah yang dibayangkan. Tak semudah yang dibayangkan. Walaupun cuma 300.000. Ada aja yang nyenggol sini, nyenggol Ya sini. Allah ya. Ada aja yang laporan. Yang berkeinginan. Berkeinginan ngerebut apa yang sudah saya kerjakan, apa yang sudah saya dapatkan dari Babinsa. Sampai saya dilaporkan, saya dipoto kerjaannya nggak benar. Masa ada Allah ya. Nah, sempat Om John, saya sempat 3 bulan itu di-cut sama saya anggap orang tua saya yang sekarang Babinsa, yang jadi Babinsa Wanajaya itu, saya anggap dia adalah orang tua saya. Karena dari pertama saya diangkat sama beliau kerja di sini. Saya di-cut karena saya kerja nggak benar, digantilah sama orang. Walau alam, mungkin Allah melihat kerjaan orang itu lebih buruk dari apa yang mereka lapor. Tak sesuai ekspektasinya beliau. Akhirnya ya. Allah Maha Adil. Ya. Ketika kita kerja ikhlas, kerja kita benar, yang penting kita itu panutan pada pimpinan kita. Ya. Kalau kata pimpinan A ya A. Sesuai SOP iya. lah ya. Oh saya, kalau kata pimpinan A ya A, saya foto, saya kirim ke pimpinan saya. Saya nggak mau kirim ke si B, si itu bukan pimpinan saya. Pimpinan saya Pak John, ya udah saya foto kerjaan saya kirim ke Pak John. Gitu. Orang mereka nggak tahu. Gitu. Ya, akhirnya yang 3 bulan itu yang gantiin saya di-cut sampai sekarang nggak kerja lagi ya, dan saya ditarik lagi, saya dimasukin lagi di situ, bikinlah di sini pembangunan musola. Musola nih, tadinya ini musola. Sebelum batalion datang ya. Ini musola kita ngebangun. Musola khusus untuk Taman Pancasila saja ya. Jadi untuk para pengunjung. Untuk para pengunjung ya. Ada kegiatan-kegiatan dari Korem Pos 51 di Jakarta. Prajurit belum ada. Belum ada ya. Karena dulu ini masih Korem. Ya, masih Korem. Jadi di bawah naungan Kodam. Ketika ada acara Kodam pasti di sini kumpulnya Korem. Nah, ini buat sholat. Saya diangkat jadi marbot. Ya, jadi marbot ya. Marbot. Jadi dari toilet, kemudian dari Sawung Bali, kemudian dari bundaran pintu utama, tambah lagi ya, marbot ya. Kan belum jadi, saya ajan. Jujur Om John, saya ini belum pernah terjun ke keagamaan, dunia keagamaan. Ya, betul. Dunia keagamaan saya belum pernah. Tapi Allah kalau cuma ajan ya mungkin di kampung bisa. Tapi kan di sini ketika saya ini belum jadi, saya udah ajan dilihat. Saya akhirnya suruh ajan terus. Ada potensi. Akhirnya saya dipanggil sama Bapak Babinsa tadi, namanya Pak Giman. Beliau adalah pengurus Taman Pancasila. Iya. Saya tanya, mau nggak ngurusin musola? Tapi nggak ada gajinya. Balik gak ada gaji lagi ya. Mau nggak ngurusin musola, tapi nggak ada gajinya. Akhirnya ya udah, saya siap Pak, karena ini kan yang penting kerjaan saya yang di sana tuh jangan diambil, saya bilang gitu. Yang 300 itu pokoknya. Ya. Karena dari situ itu buat bulanan makan saya. Biarkan ini adalah amal ibadah saya. Amal ibadah luar biasa. Ya, akhirnya oke. Ya ACC sama Pak Giman sama Babinsa. Dulu itu kita sepi Pak,
nggak ada sholat kayak gini kata jadi rame kan. Mm-mm. Itu sepi. Ya, Jumatan Jadi, mungkin juga nggak ada Jumatan nggak ya? ada Jumatan. Ya. Bagaimana cara ini selama Menghidupkan. 2 tahun itu ya? Ya. Menghidupkan musola dengan gaji dari saya. Itu kita ngecek Pak ke warung-warung. Seminggu sekali ngecek. Dapat 200.000. Ya. Nanti buat saya 100.000, sisanya uang kas. Nah dari situlah saya digaji 100.000. Tambahan dari tambahan alhamdulillah dari musola. Masalah. Selama 2 tahun. Selama 2 tahun. 2 tahun setengah lah. Ya. 2 tahun setengah tuh 100.000. Ikhlas. Kelas. Ajan sendiri, Ajan komat sendiri, imam sendiri. Karena masih sepi Pak. Rame-ramenya itu pas di hari Minggu. Oh ya, di hari Minggu ya. Karena Sabtu dan Minggu itu karena pengunjung banyak. Iya. Jadi itu rame sini. Iya. Mau johor, mau asar sampai maghrib tuh rame. Iya. Sabtu Minggu, pokoknya pengunjung banyak. Itu saya ajan, tapi yang imam saya suruh pengunjung. Bahkan ini suatu mujizat. Saya cerita sama Om Jon ya. Mujizat. Nah, ini yang mungkin harus digaris. Jadi selama 2 tahun setengah itu saya kerja di sini, ngepel sendiri. Kadang-kadang kalau lagi sibuknya saya ada kerjaan di bikin warung, apa disuruh sama warung, istri saya. Saya suruh ngepel, melibatkan istri segala ngepel. ya, Masya Allah, luar biasa. bersih-bersih. Iya. Iya. Nah, ketika itu istri saya itu sakit stroke. Sakit stroke, dirawat. Fotonya ada, nanti saya kirim ke Pak Jon. Kemudian ada begini. Iya. Saya nangis, ya apa? Nah, saya sehat-sehat aja, itu istri saya sakit. Mujizatnya itu luar biasa. Ketika hari Minggu, ini penuh. Sholat maghrib penuh. Iya. Di Taman Pancasila, pengunjung Taman Pancasila ada, saya lihat orang kayak ustadz, kayak haji gitu. Saya suruh jadi imam. Pak, tolong imam. Iya. Siap. Pengunjung. Iya, pas imam saya ngomongin sama Pak, mohon maaf nanti sebelum habis bubar sholat maghrib jangan bubar dulu Pak. Saya mau bicara, bilangin minta doanya, bilangin sama pengunjung. Oh siap. Setelah selesai sholat maghrib, saya dipanggil, mana tadi yang minta doa? Saya nyamper. Ustadz itu nggak tahu kalau saya marbot. Ya. Juga sama-sama pengunjung. Ya, emang sakit apa? Mohon doanya Pak Haji, Pak Ustadz, kepada teman-teman. Istri saya sedang dirawat di rumah sakit, sedang stroke. Ya Allah. Mohon doanya dari teman-teman semua. Dari jamaah. Doa semua. Doa. Saya di situ saya nangis. Di situ saya apa semua kelihatan sedih dan doanya ikhlas itu, ikhlas. Dan saya nangis keluar air mata. Ya Allah, pemerinding nih saya. Ya. Ya Allah, doa saya semoga dijawab, ya Allah dijawab. Terus kata Pak Haji itu, dah, ente salut saya sama istri sayang. Semoga Allah mendengar doa-doa kita. Amin. Besoknya saya ke rumah sakit, alhamdulillah disuruh pulang. Masya Allah. Suruh pulang. Dan akhirnya suruh berobat jalan. Tahu, habis itu setelah istri saya dari rumah sakit, 3 hari dari rumah sakit, saya dipanggil sama Korem, Pak Danrem, ke kantornya yang di Jababeka. Lewat siapa Pak? Lewat Pak Babinsa. Babinsa nyariin saya, Bang Roni mana Bang Roni? Ada apa Pak? Kamu dipanggil sama Danrem. Waduh, ada apa nih? Waduh, kerjaan saya nih. Pasti ada yang laporan yang nggak bener nih, kerjaan saya nih. Udah yuk, kita berangkat. Sampai warung Bongkok, kan dari sini ya Pak, dari Taman Pancasila. Iya. Ke Korem kan lewat kawasan tuh. Sampai warung Bongkok dekat rumah saya, dia telepon lagi. Jangan lupa istrinya bawa. Waduh, Pak, istri saya kan lagi sakit. Nggak tahu ini harus bawa. Ya udah, saya pulang ke rumah. Mak, apa masih bangun dia masih gini mulutnya. Kita disuruh ke sana Mak, suruh menghadap Pak Danrem, nggak tahu nih ada apa nih. Kayaknya kerjaan saya nih dipecat ini saya. Udah pikir udah jelek. Dipecat ini pasti ini. Ya udah bagian Mak, deh kita ikhlasin aja lah. Iya. Namanya. Terus posisi istri itu kesehatannya saat itu berapa persen yuk?
Bang Roni? Ya udah kan habis dari rumah sakit itu, pulang dari rumah sakit udah seminggu, tapi masih berobat jalan. Masih berobat jalan. Tapi saya bilang, kuat nggak? Karena kamu baru bangun sakit nih. Kita ke sana ke kantor. JPBK ya. Buat atasan udah kita siap. Ya udah Bismillah. Bismillah. Intinya nih Bang Roni yang mengenai pengalaman religi nih, yang terkait Bang Roni diumrohkan oleh komandan ya. Iya. Tentunya bukan hanya sekedar mengumrohkan begitu saja, bukan hanya memberikan kupon begitu saja. Tentunya ada dasar-dasar. Dasarnya tadi ya ikhlas, tanpa pamrih, lillahi ta'ala, kemudian juga taat pada perintah atasan, karena bagaimanapun di sini adalah batalion teritorial begitu ya Bang Roni. Jadi akhirnya dengan jerih payahnya, kejujuran dan keikhlasan beliau dalam bekerja mengabdikan diri di Taman Pancasila, akhirnya beliau dianugerahkan untuk ibadah umroh. Bukan hanya beliau sendiri, tetapi juga bersama istrinya. Dan yang lebih ironis lagi, di awal tadi telah diceritakan oleh Bang Roni, kondisi istri sebetulnya tidak sedang baik-baik saja, Ya, dalam kondisi stroke. Tapi tatkala mendengar kata umroh, istri langsung tergerak hatinya, langsung sembuh stroke-nya. Begitu Bang. Tadi part pertama sampai di situ, Bang Haji Rani. Jadi kita lanjutkan dengan yang kedua. Siap Bang Roni? Siap. Jadi tadi part pertama sampai dengan Bang Roni dipanggil oleh komandan di Korem 051 yang ada di Jababeka. Jadi mungkin sekilas bisa diceritakan lagi Bang Haji Roni. Baik, Pak Jon.